Udin Bui, kuatkanlah hatimu. Hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, bekerja sama dengan Shirts for Common Ground Indonesia, mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Udin Bui. Udin Bui, kuatkanlah hatimu. Naskah karya Aris Nugraha, Taka Rabi, dan Murhananto. Teknik dan montase Sofyan Sulaiman, dengan sutradara Elsa Surya. Produksi PT Tukiem Production. Hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Dalam seri yang ke-24 ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Udin Bui, Ivana Rose sebagai Sri, A.A. Sudiro sebagai Gores, Bang Uya sebagai Muazin, Hari Akik sebagai pendengar 1, Ashari sebagai pendengar 2, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Udin Bui, kuatkanlah hatimu. Hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Bang, bisa ditunggu dulu nggak Bang? Jangan cerita dulu deh. Emang kenapa? Mau ke belakang dulu sebentar. Oh, emangnya kenapa? Itu Bang, takut ketinggalan. Ceritanya kan lagi seru-serunya nih Bang. Ya udah, silakan ke belakang dulu deh. Ya, ke belakang dulu ya Bang. Ya, oke, yuk. Baiklah sahabat pendengar setia, Udin Bui. Tuh kan? Hah? Batal aja deh ke belakangnya. Daripada ketinggalan ceritanya. Ya udah, ayo. Iya, udah, ayo. Oke, baik, kita lanjutkan ceritanya ya. Ini ceritanya gini. Dalam sebuah operasi di rumah seorang juragan walet, kelompok Gores sudah mempersiapkan dengan matang. Bang, Udin ikut bang? Ya pasti ikut lah. Ya belum tentu juga, dia kan bisa nolak. Udin ikut, tapi hatinya nggak di situ. Ya berarti ikut. Tapi hatinya nggak ikut. Kalau badannya ikut, itu dihitung ikut. Orang tergantung hatinya mas. Kalau hatinya nggak ikut, nggak bisa dibilang ikut. Gimana sih? Ya, udah sekarang ceritanya gini. Udin udah duduk di belakang kemudi. Mobil yang dipakai bawa gerombolan Gores. Dia yang nyupirin. Mobil itu entah milik siapa, nggak tahu deh. Nah, sehari sebelum rencana perampokan, Udin diminta memperbaiki sebuah mobil tua yang mogok. Udin memperbaikinya dan berhasil. Lah, Gores nemu mobil di mana itu? Di tempat sampah kali. Mobil di tempat sampah loh. Ayo turun. Enggak, Bang. Aduh, kenapa? Saya tunggu. Kalau selesai, saya soperin lagi. Takut mogok. Dasar banci lo. Iya, Bang. Banci, iya. Ya udah, ceritanya terus ya. Udin duduk di belakang kemudi. Pikirannya menerawang. Dia sadar, dia sedang berada di titik kritis. Dia merasa telah menyia-nyiakan hidupnya. Keluar dari penjara, dia ingin bertobat. Semua hal dijalani dengan sabar. Nah, sekarang dia ada di sini, ikut kelompok Gores yang sedang merampok. Rasanya Udin ingin pulang dan mengakhiri semua kesalahannya. Udah Din, pulang aja. Kalau mau tobat sekarang, daripada ketangkep lagi loh. Tapi Udin tetap di situ. Kenapa bang? Soalnya Udin merasa bertanggung jawab atas keselamatan Gores dan kelompoknya. Buset, setia kawan juga tuh si Udin ya. Ya emang Udin begitu. Baru tahu, kemana aja. Nah, ceritanya kelompok Gores mampu menaklukkan semua rintangan, termasuk membekuk 2 penjaga. Kamera yang terpasang pun sudah mereka lumpuhkan. Mereka hendak menuju ke ruang berangkas, tempat barang berharga dan emas disimpan. Namun saat beraksi, seorang penjaga yang mereka bekuk berhasil melepaskan lakban di mulutnya dan berteriak, "Maling! Maling! Rampok!" Udin kaget mendengar teriakan itu. Berarti bahaya mengancam mereka. Dia mencoba turun, mencari Gores, tapi nggak ketemu. Udin kembali lagi ke mobil. Dia menyalakan mesin mobil. Tapi mesin mobil ngadat, nggak bisa di-starter. Nah, dalam keadaan bingung karena mobil nggak bisa di-starter, Gores muncul. Udin kaget. Gawat. Kita terjebak. Lari cepat. Lari kemana? Udah, pokoknya berpencar.
Warga yang sedang ronda beramai-ramai mengejar para pencuri. Jumlah mereka cukup banyak. Kelompok Gores terdesak. Mereka lari kocar-kacir. Warga mengejar anggota pencuri yang berlarian menyelamatkan diri dari kejaran warga, termasuk Udin. Saat dikejar, Udin berlari ke sebuah bukit. Sekitar 10 orang warga mengejarnya. Udin lari tunggang langgang. Ia nggak tahu arah, nggak tahu medan. Ini kejadiannya di Sumatera, Bang. Hah? Kok ada di Medan sih? Medan yang ini maksudnya arena, tempat, bukan yang banyak orang Bataknya. Oh, gitu. Nah, terus ceritanya Udin lari kemanapun kakinya melangkah dengan cepat. Udin sampai di persawahan. Para pengejar meneriakkan kata maling dan rampok pada Udin. Dan saat melintasi sungai, Udin melompat. Para pengejar juga melompat. Bang. Saat melintas sungai bukannya berenang, Bang. Kok malah melompat sih? Denger ya. Ini sungainya kecil. Nah. Got mungkin. Nah iya, got tapi gede. Maling lari ke sana. Bukan, tadi saya lihatnya ke sana. Iya, saya lihat ke sana. Nah, kita berpencar aja. Jangan sampai lepas. Ayo. Nah, setelah beberapa lama berlari, Udin mulai kelelahan. Udin mencari cara melepaskan diri dari para pengejar. Ah, Bang. Hah? Itu si Gores sama yang lainnya ketangkep nggak, Bang? Yang lain jangan dipikirin. Jumlahnya banyak. Otak situ cuma satu kan? Udah tuh kecil lagi. Iya. Aduh, Bang. Jadi pusing mikirin yang lain. Udah, Udin aja deh yang kita Iya, pikirin. udah Udin aja. Sekarang ceritanya Udin ya. Udin ceritanya nggak mau menyerah dan nggak mau mati. Juga nggak mau tertangkap. Ingatan masa lalunya saat diadili oleh warga saat ia mencuri ayam terbayang kembali. Ingatan di penjara juga muncul selama pengejaran. Pengejar semakin dekat, langkah Udin semakin berat. Rasanya tinggal beberapa langkah di belakangnya. Pada sebuah tikungan di dekat peternakan sapi, tiba-tiba Udin menghilang. Wah, Udin jangan-jangan punya ilmu ngilang, Bang. Kenapa nggak dari tadi aja, Bang, sebelum dikejar? Kan nggak capek, Bang. Maksudnya menghilang di tikungan. Itu loh. Kalau bisa menghilang, mana mungkin Udin mau ikut kelompok Gores. Ya mending dia jadi babi ngepet aja. Iya, betul. Terus itu mau jadi yang jagain lilinnya. Ya udah, ceritanya para pengejar kehilangan jejak. Mereka berteriak dan mencari sampai ketemu. Gak boleh satu orang anggota perampok pun yang lolos. Bahkan beberapa pengejar bersumpah akan membakar anggota perampok bila tertangkap. Jangan sampai ada yang lolos. Kalau dapat, langsung aja kita bakar. Siram minyak aja dulu. Udah, gebukin aja sampai mati. Minyak mahal. Payah. Nah, Udin bersembunyi dalam sebuah gundukan kotoran sapi yang biasa diolah menjadi pupuk. Badannya tertutup kotoran, bahkan mukanya pun tertutup. Dia hanya bernapas melalui sebuah batang padi yang telah menguning yang dimasukkan ke dalam mulutnya untuk bernafas. Bang, si Udin nekat banget ya. Kenapa? Apa rasanya ada di tumpukan kotoran sapi ya? Sok jijik lu ah. Situ juga kalau males mandi baunya kayak gitu. Alah, situ tuh yang bau. Ya udah. Ini ceritanya Udin gak berani bergerak. Tenang. Kita tunggu aja di sini sampai siang. Pasti ketangkep. Iya. Ya, begitulah. Udin merasa seluruh hidupnya telah berakhir. Ia merasakan kematian yang sebenarnya. Bahwa kematian adalah suatu akhir dari sebuah harapan. Kematian adalah ketidakmampuan mengubah suatu keadaan. Kematian adalah kedekatannya pada Sang Pencipta. Wih, sok filsafat banget nih. Bang, Mas. Filsafat apaan sih? Makanya, kalau nggak ngerti diem aja, belum nyampe situ. Jangan banyak komentar. Saya nggak komentar, cuma nanya. Iya benar juga. Nah, pada saat seperti itu, dia membaca semua doa yang dia bisa. Namun bukan doa yang diucapkan bibirnya yang sampai kepada Tuhannya. Tetapi kepasrahan hatinya untuk mengakui keagungan dan kemahakuasaan Sang Pencipta yang dirasakan.
Dalam kepasrahan, ia menjadi dekat dan sangat dekat dengan Tuhan. Wah, kalau udah begini aku nggak berani komentar ini. Kenapa? Dalam banget maknanya. Emangnya sumur dalam? Sok tahu lu. Orang lagi serius juga. Saya memang tahu. Situ aja yang nggak ngerti. Siapa bilang saya nggak ngerti ya? Siapa bilang? Hah? Udah. Lagi serius nih, ya. Dalam kepasrahan yang amat total itu, ia mendengar suara lamat-lamat bahwa perampok lain yang mereka cari sudah ditangkap. Para pengejar yang berada di sekitarnya bersorak-sorak. Kita ikat aja dulu. Kalau udah dapat semuanya, bakar bareng-bareng, ya nggak? Jagain, jangan sampai lepas. Kakinya patahin aja dulu biar gak bisa lari. Dua-duanya aja sekalian. Lama Udin gak bergerak. Ia merasakan sepi dan hening. Perlahan ia mengangkat kepala. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tak ada siapapun di pagi buta itu. Ia mengangkat badan, lalu duduk. Awas ya, jangan komentar. Mas, siapa yang komentar lagi? Hah? Entar nyelak lagi kamu. Ini bagian yang perlu perenungan. Mas, situ yang kudu merenung. Hah? Orang nggak komentar apa-apa, kok bilang komentar. Oh saja. Nah, ceritanya sekarang Udin mengamati sekelilingnya. Hening, sepi. Dan tatkala ia menengadah, langit benderang. Bintang bertaburan dan cerah. Ia merasakan langit dekat sekali ke bumi. Baru sekali ini Udin merasakan ketenangan batin melihat malam. Saat yang indah itu dirasakan merasuk ke dalam hatinya. Kok diem, Bang? Ya sengaja, biar kita kontemplasi. Kayak penyakit aja pakai kontemplantasi. Apaan sih namanya tuh? Kalau penyakit itu namanya komplikasi. Cetek. Mas. Apa? Ayo. Kontemplasi itu maksudnya diem ya? Hah? Bukan diem, tapi mikir. Tapi telunjuk situ jangan nunjuk ke kening saya dong. Habis itu nggak mikir sih, nggak pernah mikir sih. Bukannya nggak pernah, tapi jarang. Kiciprit kowe. Jangan bawa-bawa lagi cipirit ya. Habis itu jolim banget sama saya. Nah, Udin kemudian... Bentar. Apaan lagi? Udinnya masih di dalam kotoran kan, Bang? Ya iyalah. Cuma nanya doang, Bang. Hah? Soalnya kita dari tadi lupa kalau si Udin itu masih nahan bau busuk. Situ aja yang lupa, yang lain enggak. Saking heningnya suasana, Udin jadi lupa dengan bau busuk dan kotoran yang ada di sekitarnya. Ya udah lanjutin aja bang. Jangan dengerin orang yang lagi mikir tuh. Ya, oke. Nah, ceritanya nih sekarang, air mata Udin menitik. Ternyata Udin merasakan kalau ia masih punya Tuhan. Loh. Kenapa mata situ basah? Mikir. Mikir itu pakai otak, bukan pakai mata. Apa hubungannya? Aduh. Blow on. Mata saya terharu, Bang. Saya yang bebas gini sering gak ingat sama Tuhan. Tapi Udin... Bisa begitu dia. Udah, situ jangan meluk-meluk sambil nangis gitu dong. Lepasin nih. Terharu sama situ. Terharu kenapa? Ya terharu, karena baru kali ini situ mikir. Ya, memang. Kadang orang butuh hidayah agar ingat sama Tuhan. Nah, ini pasti nggak ngerti kan apa itu hidayah?
Siapa bilang, Mas? Hidayah yang mana nih, ha? Coba, apa? Hidayah istrinya Haji Somad? Hah? Hidayah yang jual ikan basah keliling? Apa Hidayah penjual peyem asal Cianjur itu? Ini yang bikin kesel. Tadi bilangnya mikir, ditanya Hidayah, bilangnya penjual peyem. Laku. Ya udah. Sekarang ceritanya nih, ternyata semua doa Udin didengarkan oleh Tuhan. Ternyata pencarian hatinya yang rapuh telah menemukan Tuhan. Saat itu, dari sebuah langgar yang tidak seberapa jauh, terdengar suara muazin sedang mengumandangkan azan. Tidak keras, karena memang tak menggunakan pengeras suara. Loh, kok nangis? Kenapa? Jadi merinding nih. Hah? Bulu kuduk saya jadi berdiri. Emang ada setan, Mas? Situ tuh setannya. Saya lagi ikut larut cerita tahu. Enak aja ngatain saya setan. Situ yang setan tuh. Lihat tuh Situ, jambrongan begitu. Situ. Lo. Udah. Udah. Bertengkar lagi. Bertengkar jangan di sini. Pergi. Malu tahu. Udin semakin dekat sama Tuhan. Kita kok malah musuhan? Nah itu. Habis itu yang mulain sih. Ya udah. Sekarang saya ngalah deh. Nah, Saya juga malu, Bang. Saya juga mau kayak Udin. nah tuh. Panggilan sholat menggetarkan hati saya, Bang. Ya udah. Maafin saya ya. Nah, Saya juga, Mas ya. kayak lebaran aja. Ketupatnya mana nih ketupatnya? Oi. Nah, lantunan azan itu menghujam ke dalam hati Udin. Baru kali ini, panggilan sholat itu begitu merdu dan bermakna. Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Aku salah, lupa, hilaf. Aku gak ngerti bersyukur. Ngomong-ngomong, yang punya sapu tangan boleh ngelap air matanya dulu deh pakai sapu tangan ya masing-masing ya. Soalnya nih cerita selanjutnya nih bakalan semakin banyak nguras air mata nih. Ayo silakan. Tapi kan belum habis kan, Bang? Iya jangan khawatir, waktunya masih lumayan. Bang. Kalau yang nggak punya sapu tangan, nggak punya gitu loh. Pakai apaan tuh, Bang? Cari aja lap kain pel. Susah amat. Kasih petunjuk jalan yang lurus, ya Allah. Beri kemudahan buat tobat. Jauhkanlah dari godaan, ya Allah. Gampangkan rezeki kami sekeluarga. Jauhkan kami dari kesulitan. Satu lagi keinginan hamba. Beri kekuatan untuk membahagiakan keluarga. Amin. Aduh. Benar-benar episode yang mengharu biru. Mas, bagi tisunya dong. Ya. Situ nggak mempan pakai tisu. Terus pakai apaan? Emangnya motor. Sekalian aja pakai amplas nomor 6. Gerinda sekalian. Biar halus. Ya, air mata Udin deras terjun bebas. Ia menangis dalam bahagia. Udin lalu bangkit, mencari sungai untuk membersihkan dirinya.
Dia ingin rasanya menyambut azan itu dengan sujud kepada Ilahi. Udin berendam di sungai. Pagi buta menyisakan sedikit terang melalui bintang. Ia berendam dan membersihkan dirinya dengan hati-hati. Aliran sungai yang cukup deras memudahkannya membersihkan kotoran yang nempel di baju. Sekarang Udin merasa sudah bersih, lalu mengambil air wudhu. Bang, jadi ngeringin bajunya di badan, Bang? Iya. Kok nggak dijemur? Ya enggak. Pikiran dan hatinya tertuju pada satu hal, yaitu sholat subuh. Nah, terus kakinya melangkah perlahan menuju musola. Niat ikhlasnya tak lagi bisa ditawar. Kepasrahan hati untuk menyerahkan secara total hidupnya adalah harga mati. Itulah hidayah. Baju Udin basah dong, Bang. Iya. Mau langsung sholat, Bang? Enggak. Dia berhenti di depan pintu musola. Muazin yang tadi mengumandangkan azan ternyata seorang laki-laki berusia 50 tahunan. Wajahnya bersih, gak ada kumis, tanpa jenggot. Kopiahnya hitam, serasi dengan baju koko hitam dan sarung berwarna putih. Di musola, subuh itu dia seorang diri. Saat ini dia sedang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kok nggak masuk aja? Ya Udin takut lah. Bajunya kan basah kuyup, ngeganggu kekhusyuan jamaah lain dong. Udin cuma nunggu, Bang. Muazin selesai sholat. Ia berdiri dan qomat. Nah, setelah selesai, dia menengok ke seluruh ruangan. Dia kaget melihat Udin berdiri di situ. Mau sholat? Iya, Ayo masuk, kita jemaah. baju saya basah. Biar basah, asal suci. Allah Maha Tahu. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ayo. Udin masuk. Air masih menetes dari bajunya. Muazin itu menjadi imam. Udin menjadi jamaah di belakangnya. Belum pernah Udin merasakan sholat begitu nikmat. Suara bacaan sholat terdengar indah dan syahdu. Entah keajaiban apa. Tetapi rasanya Udin mengetahui semua makna ucapan sholat. Ia takbir dengan gemetar, menyebut keagungan Allah. Ia ruku dengan ikhlas, iktidal dengan rela, sujud dengan khusyuk. Lama sekali. Sampai besok. Buset! Kok sujudnya sampai besok, Bang? Lama banget sih. Kusuk. Kusuk juga memang. Tapi sujudnya ya nggak sampai seharian lah. Waktunya habis, ceritanya diterusin besok. Bang, tunggu, Bang. Apa ya? Kalau sujudnya sampai besok, jidat Udin jenong dong, Bang. Ceritanya yang sampai besok. Sebagai insan bertobat. Demikianlah Sandiwara Radio Udin Bui yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, bekerja sama dengan Search for Common Ground Indonesia. Sampai jumpa.